Bedah drama Korea What Comes After Love. Jangan lupa ditonton sampai habis. Let's go. Halo guys, assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas drama Korea yang berjudul What Comes After Love. Nah, drama Korea ini tuh diadaptasi langsung dari sebuah novel guys. Lalu dibuatkanlah drama Korea dengan judul What Comes After Love. Nah, drama Korea ini tuh totalnya ada 6 episode. Satu episodenya selama durasinya 1 jam. Kemudian dia disiarkan langsung oleh Chupang Play yang disutradarai oleh Moon Hyun Sang. Nah, penulis dari drama Korea ini ialah Jung Hae Sim dan Moon Hyun Sung. Waktu tayangnya kemarin mulai tanggal 27 September sampai 25 Oktober. Nah, kebetulan sekarang ini kan udah rilis semua episodenya, jadi aku mau bedah si drama Korea satu ini. Nah, drama Korea ini diperankan oleh Lee Se-young sebagai Choi Hong, sama ada Kentaro Sakaguchi sebagai Aoki Jungo. Sinopsis dari drama Korea ini ialah dimulai dari si Choi Hong, yang mana dia adalah seorang mahasiswi dari Korea yang belajar ke Jepang. Lalu selama di Jepang itu dia bertemu dengan Aoki Jungo atau biasa yang dipanggil Jungo. Nah, kisah ini berawal di tahun 2019 karena beberapa kebetulan yang gak sengaja mengakibatkan keduanya saling bertemu dan saling berinteraksi, kemudian berteman, lalu jatuh cinta. Namun tak lama setelah berpacaran, mereka akhirnya putus karena perbedaan pemikiran dan masalah praktis. Nah, setelah 5 tahun kemudian, akhirnya si Jungo dan si Hong bertemulah di Korea. Jangan lupa ditonton sampai habis. Let's go, kita bedah drama Korea. Oke guys, drama ini dimulai dari si Choi Hong yang mau belajar di Jepang, yang mana dia adalah seorang mahasiswi sastra. Dia belajar di Jepang. Nah, pada saat dia baru sampai di Jepang, di bandara atau stasiun Jepang gitu, dia mengalami suatu permasalahan kecil nih, yaitu si kopernya Hong itu tersangkut di pintu keluarnya di area bandara atau stasiun tersebut. Nah, kemudian berantakanlah si kopernya. Lalu ada seorang pria menolong si Hong. Nah, ternyata si pria itu ialah Jungo. Nah, tak lama kemudian setelah bertemu si Jungo, Hong akhirnya bertemu temannya. Dia dijemput temannya dan dia selama di Jepang tinggal bersama si temannya itu. Nah, keesokan harinya si Hong melamar pekerjaan di beberapa tempat-tempat yang ada di jalanan Jepang. Kemudian secara nggak sengaja dia bertemu dengan si Jungo lagi di sebuah warung ramen ya, warung atau toko ramen gitu. Nah, keduanya sama-sama ingin melamar pekerjaan di toko ramen tersebut. Kemudian oleh sang pemilik toko, mereka berdua dites lah di hari itu untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi pekerja pada waktu di sana. Nah, setelah itu tak lama kemudian, setelah beberapa saat dites, akhirnya si Hong lah yang memenangkan sebuah tes tersebut, dan akhirnya si Hong keterima bekerja sebagai pekerja pada waktu di toko ramen tersebut keesokan harinya. Dan setelah keesokan harinya, ternyata si Jungo itu dapat pekerjaan di truk makanan di nggak jauh dari toko ramennya si Hong tersebut. Nah, jadi keduanya sering bertemu lah akhirnya. Karena sering bertemu, mereka juga sering ke mana-mana bareng, karena si Hong tuh nggak punya teman lain selain temennya yang tinggal satu tempat dengan dia tadi. Nah, akhirnya dia juga berteman dengan si Jungo. Kemudian nggak lama mereka berteman, saling berinteraksi, saling bertemu. Akhirnya mereka berdua tuh jatuh cinta. Nah, selama masa percintaan tersebut datanglah suatu permasalahan-permasalahan yang mana si Hong tuh paling gak bisa kalau dia sendirian dan kesepian. Tapi di sisi lain si Jungo, dia lagi fokus-fokusnya cari pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk cari pengalaman buat bekalnya nanti pas jadi penulis. Kan dia ingin jadi penulis, makanya dia itu kuliah sastra. Nah, jadi kan beberapa keadaan tuh si Hong tuh lagi butuh
teman atau enggak seseorang buat nemenin dia. Nah ternyata setelah dia beberapa kali menghubungi si Jungo, ternyata si Jungo tuh sibuk kerja, lagi rame di kerjaannya dan lain sebagainya. Akhirnya si Jungo tidak bisa mengangkat telepon dan tidak bisa menemani si Hong. Akhirnya setelah beberapa waktu permasalahannya sama terulang kembali, dan si Hong akhirnya lelah dia di sana di Jepang, nggak ada temen, pacar pun dia ada tapi selalu nggak ada waktu buat dia. Kemudian si Hong akhirnya memutuskan untuk kembali ke Korea karena dia merasa dia tuh di Jepang ngapain, kayak nggak punya alasan yang kuat gitu untuk dia bertahan di sana. Karena memang tujuan awalnya dia di Jepang itu memang karena dia ingin hidup mandiri guys. Nah setelah dapat pengalaman yang kayak gitu, makanya si Hong kepingin lah pulang ke negara asalnya yaitu Korea. Nah sebelum pulang ke Korea ternyata dia ditelepon tuh sama adiknya, katanya papanya tuh sakit, katanya perusahaan penerbitnya itu mau bangkrut, makanya si papanya langsung mendadak sakit dan masuk rumah sakit. Nah terpaksa pulanglah si Hong. Dia sempat bertemu si Jungo sih di penginapannya itu. Pas Jungo pulang dari kerja udah tengah malam gitu, dia ketemu si Jungo tapi nggak terlalu banyak cerita gitu, dia cuman diam-diam aja. Terus keesokan harinya kalau nggak salah itu si Hong memutuskan untuk pulang ke Korea. Dia menulis surat untuk si Jungo, nah ditaruhlah di meja itu. Nah keesokannya si Jungo pulang dari kerja tengah malam, dia menemukan suratnya si Hong yang isinya pokoknya intinya dia mau pulang ke Korea. Hong mau minta tolong suruh kirimin semua barangnya ke alamatnya yang di Korea. Nah cepet-cepetlah si Jungo itu mengejar si Hong, tapi ternyata guys tidak terkejar. Si Hong sudah keburu naik kereta. Nah akhirnya berpisahlah si keduanya. Kemudian si barang-barangnya si Hong dikirimkan oleh Jungo ke Korea, tapi ada satu surat guys yang diselipin tuh di gitarnya si Hong. Tapi si Hong nggak tahu karena selama dia pulang sampai di Korea dia tuh nggak buka sama sekali barang-barangnya yang dari Jepang itu. Dia langsung taruh semuanya ke gudang. Nah setelah itu dia di Korea udah lost kontak nih sama si Jungo tadi. Nah setelah sekian lama kemudian 5 tahun kemudian si Hong ini sudah bekerja di perusahaan penerbit ayahnya yang tadinya mau bangkrut, ternyata nggak jadi bangkrut dan si Hong tuh bekerja di sana. Kemudian si Jungo setelah 5 tahun ini dia udah menjadi si penulis, yang mana dia menulis sebuah buku yang judulnya What Comes After Love ini. Nah setelah jadi penulis kan si Jungo tuh diharuskan untuk apa tuh namanya promosi buku kebetulan tuh di Korea. Nah ternyata si papanya Hong itu dia itu selain jadi yang punya sebuah perusahaan penerbit, dia juga penerjemah warga negara asing gitu. Nah kebetulan dia waktu itu mau jadi seorang penerjemahnya orang Jepang yang mau datang ke Korea, tapi ternyata si papanya Hong nggak bisa lah karena ada suatu urusan yang mengharuskan dia untuk pergi ke Busan. Lalu disuruhlah si Hong ini, karena Hong kan sudah selama beberapa tahun tuh waktu kecilnya pernah hidup di Jepang selama 5 tahun, kemudian waktu dia belajar sastra juga di Jepang, makanya sama papanya disuruh jadi itu penerjemah gantiin si papanya. Dia awalnya nggak mau, terus dipaksa-paksa sama papanya karena cuman sehari aja. Jadinya si Hong mau lah guys, si Hong mau. Nah dia ditemenin sama asistennya si orang Jepang ini kalau nggak salah. Dia menuju bandaranya Korea, Incheon atau apa tuh namanya aku lupa. Nah itu di sana dia menunggu si orang Jepangnya tadi sampai. Nah ternyata nggak lama menunggu itu, ternyata yang datang guys ya itu si Aoki Jungo, yang mana adalah si mantannya Hong itu tadi. Nah jadilah si Hong itu menjadi seorang penerjemah dari orang Jepang, yang mana itu adalah mantannya 5 tahun yang lalu di Jepang.
Sekian dulu video kali ini, besok lagi, bye-bye.